Halo Kak Cuter, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, ini saya akan sedikit nge-review mobil yang generasi terbaru dari CR-V. Dia dikeluarkan kalau nggak salah tahun 2023 dan memiliki dua varian. Ini varian terbaru nih. Varian yang pertama itu 1.5 turbo atau yang sama seperti generasi sebelumnya juga ada, tapi ini generasi yang terbarunya yang 1.0 atau 2000 cc dengan dua mesin, yaitu disertai dengan mesin hybrid atau motor listrik. Jadi mobil ini tentunya akan lebih irit daripada generasi-generasi sebelumnya karena sudah ada dua kombinasi mesin biasa dan motor listrik atau hybrid. Oke, kita akan sedikit mereview mobil ini. Apa spesialnya mobil ini? Tentunya juga beserta dengan harganya. Pada saat ini dia sudah dibanderol dengan harga berapa? Karena awal keluar itu masih di bawah 800. Awal keluar 2023 itu masih di bawah 800. Apakah ini ada kenaikan atau cenderung penurunan? Nanti kita akan bahas juga hal itu dengan marketingnya. Sekarang kita akan bahas bagian terpenting dari CR-V ini berkaitan dengan mesinnya. Nah, CR-V yang versi RS Hybrid ini dibekali dengan mesin 2000 cc dengan tipe mesin itu 2.0L iVTEC 4 silinder segaris dan DWB. Jadi menarik. Terus juga untuk dapur pacunya, ngadopsi bahasanya Mas Imam, dapur pacunya dia karena ada dua mesin, jadi untuk tenaga yang dihasilkan dari motor listriknya sendiri itu mencapai 184 PS dan torsinya itu 335 Nm. Nah, untuk mesin biasanya atau mesin yang 2000 cc nya dia menghasilkan 147 PS dan torsinya itu 181 Nm. Nah, untuk penggabungan tenaga dari versi mesin biasa dan hybridnya atau motor listriknya itu menghasilkan tenaga 207 PS. Jadi mobil ini sangat spesial. Tahu istilah PGMI atau PGMFI itu biasa di motor-motor Honda tuh. Nah, ini sama, laju sistem kerja bahan bakarnya juga sama seperti motor Honda. Honda. Nah, kita akan bahas bagian depannya dulu ya. Nah, untuk bagian depannya, memang ini ada penyegaran, menurut saya terlihat berkarakter tapi juga gahar, sporty banget gitu. Ala-ala SUV. Jadi grill-grillnya besar banget, black piano, terus juga ada logo RS. Nah, ini spesialnya. Kalau teman-teman belum bisa membedain mobil listrik dan mobil yang biasanya yang hybrid atau listrik itu ada untuk Honda sendiri ada warna birunya. Jadi ini menandakan bahwa mobil ini adalah sudah bermesin hybrid. Nah, untuk lampuan dia semuanya sudah LED. Udah ada DRL-nya juga, terus juga ya sangat menarik lah untuk tampilan. Untuk fog lamp-nya juga sudah LED semuanya, balutan dua warna untuk tampilan depan, warna body dan warna black piano. Tuh, hampir semuanya cuma dua warna itu, kecuali ini. Kita ke bagian sampingnya. Salah satu pembeda dari Honda CR-V RS Hybrid dan yang 1.5 turbo atau yang biasanya varian trim terbawahnya itu bedanya, kalau yang hybrid dia 5-seater, jadi hanya untuk ada 2 row, hanya untuk 5 penumpang. Kalau yang 1.5 turbonya itu 7-seater. Itu salah satu perbedaannya.
Nah, kita langsung ke tampilan sampingnya. Ini kebetulan yang warnanya merah marun. Jadi ada beberapa pilihan warna untuk CR-V yang hybrid ini sendiri. Ada hitam pastinya, terus ada berbagai macam pilihan warna. Nah, untuk bagian yang merah ini, untuk spionnya dia tidak sewarna body, tapi warnanya black piano. Terus di sini untuk lampu sennya. Nah, untuk pintunya dia sudah keyless entry dan bisa juga dinyalakan dari luar atau remote engine start stop. Itu bisa. Jadi kalau teman-teman perjalanan misalkan dari mall atau dari tempat-tempat panas, nyalain aja dulu, nanti pas giliran masuk ke dalam kabin sudah dingin. Ini tampilannya sederhana, enggak terlalu banyak lekukan, ada cuma garis yang memanjang sampai belakang, jadi terkesan gagah juga. Nah, kita ke bagian profil bannya. Profil bannya ini dia untuk peleknya dia sudah alloy two tone color ya. Two tone color, dia warna black piano dengan warna silver lah ya. Nah, terus dipercantik dengan disc brake-nya yang gede banget, atau rem cakramnya kelihatan gede banget. Nah, untuk suspensinya sendiri, untuk bagian depan dia sudah menggunakan MacPherson strut independent. Kalau belakangnya multi-link independent. Tidak menarik jadi mobil-mobil sekarang ya. Untuk ground clearance-nya sendiri dia 198 mm. Jadi nggak tinggi-tinggi banget, nggak rendah-rendah banget juga untuk varian SUV. Terus bagian sampingnya juga ada garis chrome untuk melindungi atau frame dari kaca-kaca pintunya. Kita ke bagian belakang. Untuk tampilan belakang, menurut saya ini yang terbaik ya untuk tampilan belakang dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Wajar, karena ini kan versi terbaru. Tapi ini menurut saya paling keren lah. Hampir semua tipe-tipe Honda, khususnya yang SUV atau low SUV atau apa, kecenderungannya udah mengotak dia. Modelnya tuh. BR-V sudah mulai mengotak. CR-V ini, HR-V juga mirip-mirip, hampir semuanya mirip. Cuma kalau HR-V kan ada iniannya, ada lekukan yang lumayan sampai 90 derajat. Nah, kita nggak bahas HR-V, kita bahas CR-V. Nah, untuk bagian belakang sendiri, ini untuk kelampuan dia sudah LED semuanya, ya. Untuk lampu utama bagian belakangnya sudah LED, terus juga untuk sudah ada kamera mundurnya, ada emblem RS dengan logo hybridnya. Terus biasa ini untuk logonya. Terus dia sudah dilengkapi juga dengan rear defogger, wiper. Terus di sini sudah ada spoilernya kecil, tidak sewarna body tapi warnanya black piano. Di sini juga udah ada high mount lampnya dengan menggunakan antena shark fin. Tentunya ini sudah power backdoor, jadi dia sudah elektrik ya. Kebetulan ini akinya tidak ada, jadi akinya kayaknya dicuri ini. Nah, itu aja sekilas untuk bagian depan, samping, sampai bagian belakang. Hal yang terpenting tidak lain tidak bukan adalah karena di mobil selama kebanyakan kita akan menggunakan waktunya di dalam kabin. Kita cek apa aja yang menarik di dalam kabinnya. Nah, Sobat Gearbox, untuk bagian dalam tentunya ada yang lebih spesial untuk menjelaskannya. Kebetulan di samping saya sudah ditemanin oleh konsultan marketing the best dari Honda Permata Serpong. Halo. Apa kabar Pak Hendri? Kacrut. Yo, masih inget nih. Nah, Pak Hendri, mantap nih. Kebetulan kita dikasih kesempatan, tapi sehat lah ya? Sehat. Ah, mantap nih, sehat. Semoga teman-teman juga sehat. Kita kebetulan bahas mobil interior tertinggi. CR-V ini. Trim tertinggi untuk kelas SUV di Honda. Takut salah saya, soalnya ada Accord kan. Nah, ini spesialnya apa kok? Untuk khususnya untuk di dashboardnya. Di dashboard ya? Iya, dari generasi sebelumnya. Oke, teman-teman, dari segi safety nih teman-teman. Oke, siap. Safety kita dulu ada nih. Safety-nya ini biasa 6 airbag. 6 airbag ya? Di yang baru ini sekarang kita tambahan jadi 8 airbag. Jadi 1,
2, 3, Nah, 4 sampai belakang, Di belakang ya. 5, 6, dan sekarang tambahan airbag 2 itu di new itu di sini. Untuk dengkul. untuk kaki ya? Ya, itu kiri kanan. Ya, Itu kaki kiri ya? kanan ya. Set, Kiri kanan. sampai diamanin semua bagian samping, depan. belakang ya, ada. belakang. Ini kenyu nih. Namanya kenyu airbag, itu tambahan dari 2 airbag itu tadi. Oke. Jadi 8 airbag. Jadi ada udah 8 safety. airbag spesial nih. Safety. Itu dari airbag. Ya, Yang lainnya? paman. Terus dari untuk audio Bose, Audio Bose. 12 speaker. Wis. Ada di subwoofer di belakang ya. Oke, Jadi ada sambil subwoofernya juga. berkendara juga nyaman dengerin musiknya. Iya. Jernih suaranya. Jernih Ya. suaranya teman-teman udah tahu lah. Ya. Kalau pecinta sound Bose udah salah satu pasti tahu, brand udah terbaik, tahu, brand salah satu terbaik. terbaik lah ya. Betul. Oke. Ada Honda Sensing juga ada. Oh, Honda Sensing udah Ya, pasti untuk itu mah. safety-nya dari Nah. fitur keamanan Honda ya. Mm-hmm. Honda Connect itu Meliputi dari apa aja tuh? handphone. Oh, iya meliputi apa aja fasilitasnya untuk Meliputi dari kita fitur-fiturnya? bisa menghidupkan dari handphone, mematikan Oke. dari handphone. Oke. Untuk mengetahui mobil radius Oh. 50 km ada di mana. Oke. Jadi misalnya bininya nyariin ada di mana nih mobil suami saya nih, ada di sini. Oh, saya belum punya bini. 50 km lah. Wah, 50 km Ya, lumayan loh, jauh loh ya. Jadi sekitaran itu kita masih bisa ngecek posisi Masih mobil bisa kita ada ngecek di mana. lewat handphone Iya, kita. itu. Oke. Jadi, betul. Itu Honda Connect. Ya, Honda Connect. Dan Nah. segi-segi dashboard juga di sini kita udah drive mode. Drive mode-nya ada berapa? Drive mode-nya kita ada 3 Ya. Econ mode ya. Eco, Econ mode, normal, biasanya sama sport. Iya, betul. Oke. Hill descent control. Hill descent control. Jadi Turun. kalau mobil turunan kan biasanya dia nggak bisa ngerem tuh, Betul. tapi ini sudah ada Ya. engine brake sendiri. Engine brake sendiri. Jadi Ah, itu bermanfaat teman-teman sebenarnya. nggak bakalan Itu ngoyor kok ya. bermanfaat itu karena kalau Gimana kita tuh? ibu-ibu ya Mm-mm. dia takutnya nyelonong mobil ya kan. Ini benar-benar safety. Kalau Betul. kita lagi parkir di mall di lantai 9. Kita kan parkir di mall lantai 7, lantai 8, turunnya itu kita Luar biasa. Iya, turunnya itu luar biasa. Udah jalanan sempit. Ya kan, mobil juga nyelonong Iya. ya kan. Nah, jadi itulah safety dari Hill Descent Control Hill HDC. descent control. Apalagi kalau teman-teman yang di daerah-daerah pegunungan. Betul. Nah, Ya, lebih itu mantap itu. untuk turun-turunnya kita jadi lebih safety. Iya. Ya, untuk lebih safety. Biasa electric parking brake, kalau Electric brake hot parking- itu teman-teman pasti udah tahu. Iya. Karena di fitur Honda lain pun juga ada ya. Nah, ini untuk wireless charging. Oke, wireless charging. ya. Ada wireless Nah, chargingnya. udah wireless charging. Kabel TFC udah pasti. Tuh. Nah, ini nih bedanya nih di transmisinya nih. Kalau yang di Honda trim terbawah, ini bukan B. B, ya. Apa nih bedanya? Ini itu untuk baterai ya. Oh, Jadi posisi untuk yang baterai, hybridnya. ya, untuk yang Oke. hybrid. Hybrid tadi teman-teman nanti bisa nanti harusnya kita praktekin nih. Nanti Iya. kapan kita praktekin? Boleh, boleh. Ya. Test drive Ya, kita. nanti test drive ya. Oke, siap. Test drive nanti di season berikutnya kita akan test drive untuk CR-V hybrid. Kita CR-V praktekin. hybrid. Nah, ini saya tertarik sebenarnya sama desain dashboardnya kok. Ya, season Ini kan jauh berbeda timbang generasi-generasi sebelumnya, Betul, khususnya ya. di CR-V. betul. Ini mirip-mirip kayak punyanya Civic loh. Civic. Bener nggak? Iya, iya. Kita sekarang buat elegan, Pak. Elegan, Pak. Benar, ya kan ya. Ini lebih ke klasik. Lebih ke Yang klasik tapi bolong-bolong sporty juga. kecil, klasik tapi sporty. Mm-mm. Ini nih yang buat yang kayak jadul, klasik. Jadul. Tapi Ini kesan apa sporty-nya kayak ada. sarang lebah ini? Iya. Oke, sarang lebah. Terus menariknya untuk pengaturan AC-nya, Iya. ini kayak ini aja kok. Joystick. Joystick. Kayak joystick. Joystick. Terus AC-nya juga dia sudah Digital. Udah ini belum? Kanan kiri belum? Sudah Oh, udah dual zone. Sudah dual zone juga. Dual zone. Oke. Ini kulit semuanya. Terus untuk pengaturan AC-nya masih klasik, puter aja. Klasik, bener. Oke, puter. Klasik. Menarik banget ini. Ya. Nah, terus di setirnya nih Setir, kok. iya. Di setirnya Setir untuk sporty, kelampuan udah pasti auto. Auto. Untuk di wiper udah intermittent. Ya. Nah, ini dia nih. Nah, Fitur itu- Honda Sensing-nya. Ya. Kita Apa aja kok Honda Sensing-nya? Honda Sensing kita meliputi ya kayak untuk accident ya. Ya. Ada Collision ya, Honda anti Sensing nabrak itu ya. sebenarnya Honda Sensing itu
fitur Honda dikemas jadi satu namanya Honda Sensing. Oke. Ada 5 fitur dikemas jadi satu namanya Honda Sensing. Oke. Dan satu untuk accident. Accident itu kita mencegah terjadinya accident pada saat kita udah ada lengah. Udah lengah Udah ya. lengah ya. Jadi mobil udah di objek udah di depan, mobil akan membantu merem. Kita nggak sempat ngerem gitu ya, betul. karena lagi lengah kan ya. Betul. Oke, itu CMBS. Collision Mitigation Betul. System. Ya, Itu. masuk lagi lagi ke sudah berjalan 72 kilo itu untuk koreksi setir dan di marka jalan. Oke. Kalau kita lagi ngantuk-ngantuk kan kita kan suka Lane keeping assist ya? Ya. Oke. Keeping assist, keluar dari marka jalan dan dia akan koreksi. Oke. Terus ini juga cruise controlnya udah adaptive cruise control. Ikutin mobil depan sampai berhenti. Iya. Biasanya kan kalau cruise control yang dulu-dulu kan kecepatan 60 dia baru aktif. Baru aktif, betul. Ya, kalau sekarang kan dia dari mulai 0. Aktif. Oke, dari 0 ya. Jadi cruise control itu sensor ya. Sensor itu ya mobil depan berhenti pun kita akan berhenti. Oke, Jadi itu. kalau lagi macet ya mudah, gampang. Oke. Auto high beam namanya. Satu lagi. Auto high beam. Jadi sebenarnya auto high beam itu kita lampu nyala otomatis. Tapi tuas di auto aja. Tapi jadi kalau misalkan di off mah nggak bakalan ini ya. Jadi harus kita di udah auto. nggak usah Nyalain lampu. Pokoknya kalau situasi udah gelap dia akan nyala sendirinya. Betul. Terus panoramic sunroof. Ya. Udah lengkap. Terus ini juga nih. Ya, Audi ininya head unitnya berapa ini kok? 9 in. 9 in. Ya. Oke. Sebenarnya. Udah bahas terkait dengan fitur-fiturnya, harganya nih, ya kita belum tahu. Kita di harga nih hybridnya 814 400. Oke. 814 400. Nah, untuk CR-V ini yang terbaru ini mengeluarkan berapa tipe kok? 2 tipe. 2 tipe. Yang pertama hybrid, yang kedua itu turbo, tetap masih ada. Oke, tetap mesin masih ada turbo ya. masih ada yang mesin turbonya. tapi model udah sama ya. Model mesin sama. Yang turbo yang cuma beda mesinnya aja ya. Betul. Nah, itu 8 untuk pembelian cash. Betul. Belum itu juga harga OTR ya. Nanti ada pemotongan diskon. Untuk kreditnya kok? Kredit. Kasih yang menarik. Kasih yang menarik ya. Oke, kasih yang menarik. Ya. Kita DP 175. 175 juta. Angsuran 21-an. 21. Berapa lama itu kok? 3 tahun. 3 tahun. Langsung nih ya. Langsung 3 tahun. Nah. 3 tahun angsuran 21.400. 21.400. Udah saya nggak bawa HP nih. 170. 170 ya. Untuk DP-nya. Ya. Oke. 170 untuk DP. Mantap. Oke, udah spesial tuh. Udah spesial. Nah, oke. Mantap. Pokoknya mobil ini ya SUV lah ya. Jadi mau dibawa di medan manapun udah pasti enak. Ini untuk bagian depannya, ini juga untuk joknya elektrik semua ya. Dua-duanya. Kanan kiri ya. Kanan kiri elektrik. Nah, itu teman-teman terkait dengan promo dan sedikit isi dari dashboard dari Honda CR-V RS Hybrid. Nah, kita bahas juga ini bagian setir karena tadi masih kurang terlalu detail. Nah, kita bahas untuk setirnya. Setirnya udah kulit, tadi udah dijelaskan. Untuk di tombol-tombol yang ada di setirnya, dia sudah ada Honda Sensing-nya. Tadi melengkapi 5 hal dari Honda Sensing. Udah ada audio steering switch, juga di sini sudah ada pedal shift-nya. Ada pedal shift. Nah, untuk setirnya, pengaturan setirnya dia sudah teleskopik, plastik, tarik, turunin. Ada tilt steering dan teleskopik, itu mah udah pastilah ya. Udah engine start stop. Untuk di sini juga udah ada bagian untuk power backdoor-nya. Dia sudah elektrik juga, bisa dipencet dari sini ataupun nanti dari belakang. Untuk fitur keamanannya di pengeremannya udah pasti komplit, udah ABS, EBD dan lain sebagainya. Nah, untuk pengaturan spionnya juga dia sudah auto ya. Auto semuanya ini nih, sampai bagian belakang. Mantap ini ya. Terus ada memory seat-nya juga. Iya kan? Ini udah ada memory seat-nya, 2 penyimpanan memory seat, jadi sudah lumayan oke. Cup holder dan lain sebagainya sudah. Kita bahas ke bagian belakang. Untuk bagian belakang, oh ini kebetulan yang ini ya, untuk 5 penumpang ya. Iya, yang hybrid ini. Iya, yang hybrid itu jadi untuk yang
Honda CR-V RS Hybrid ini 5 penumpang. Kebetulan ini yang 5 penumpang. Jadi untuk legroom luas, untuk headroom juga tinggi. Ada pengaturan AC-nya, terus juga lampunya dia sudah ini nih, tinggal touch begini aja nih. Sayang kebetulan ini nggak ada kuncinya. Joknya masih bisa diatur juga untuk tingkat kemiringannya. Wah, asik. Ada juga armrestnya disertai dengan 2 cup holder. Jadi luar biasa ini mobil. Nyaman banget ini kayaknya kalau keluar daerah. Oke, itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan review singkat terkait Honda CR-V RS yang hybrid ini. Thank you for watching.